KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menahan dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan pangan non-tunai atau BPNT Kementerian Sosial. Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. KPK memeriksa sejumlah petinggi Universitas Lampung serta menggeledah ruang kerja dari 3 orang tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Sejumlah barang bukti turut disita dalam penggeledahan. Korupsi itu kan kejahatan ekstraordinari, kejahatan luar biasa ya. Yang mencuri harta negara, yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara, penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Korupsi lagi. Mungkin bagi kita tadinya mendengar hal itu asing, lama-lama menjadi berita biasa, bukan lagi berita yang baru atau yang membuat kita merasa, tumben berita seperti ini. Sekarang korupsi menjadi hal yang biasa, bahkan kita bisa mendengar sederet pejabat penting, bahkan ketika pandemi sekalipun kita mendengarkan kasus korupsi yang cukup mencengangkan. Mungkin kita sering lihat pejabat-pejabat negara menggunakan rompi berwarna jingga atau oranye ini yang menandakan mereka bahwa adalah tangan-tangan KPK. Korupsi sendiri itu kalau kita lihat dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption artinya buruk, bejat atau menyimpang dari kesucian. Dalam Black Law Dictionary itu menyebutkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi, ada 9 tipe korupsi. Yang pertama adalah political bribery atau kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Para pembiasanya dalam hal ini adalah pembuatan undang-undang yang menguntungkan suatu pihak tertentu, biasanya adalah pengusaha. Pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Yang kedua adalah political kickback, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha. Berikutnya adalah election fraud atau korupsi yang berkaitan dengan pemilu. Berikutnya adalah corrupt campaign practice, yaitu praktek kampanye yang menggunakan fasilitas negara. Berikutnya adalah discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Berikutnya ada illegal corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Berikutnya adalah ideological corruption, yaitu perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Dan yang terakhir adalah mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Ada 7 kelompok dari tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Pengertian ini itu adalah perbuatan dilakukan oleh seorang PNS yang menyalahgunakan wewenang mereka, kesempatan atau sarana yang ada untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU 31 tahun 1999. Adapun unsur yang korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yaitu setiap orang yang berkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, merugikan negara atau perekonomian negara. Berikut adalah contoh kasusnya. Yang pertama, kasus korupsi 2 ex-dirjen pajak divonis 8 hingga 9 tahun penjara. Berikutnya, terlibat korupsi seorang PNS di Pemkab Jember dipecat. Berikutnya, dipidana kasus korupsi 480 PNS diberhentikan tidak hormat. Dan yang terakhir, diduga korupsi dana BOS sebesar 4,6 miliar PNS dan rekanan ditangkap polisi. Berikutnya adalah suap penyuap.
Biasanya suap menyuap ini dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Korupsi terkait dalam suap menyuap ini diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999. Berikut adalah contoh kasus korupsi suap menyuap. Yang pertama adalah beberapa orang tua mengaku menyuap rektor demi anaknya masuk Unila. Mungkin kita semua mengetahui kasus ini karena merupakan salah satu kasus yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia. Berikutnya adalah KPK kembali panggil Sekretaris Mahkamah Agung untuk kasus suap Hakim Agung. Berikutnya, selain Bupati Bangkalan, KPK juga tahan 5 tersangka suap lelang jabatan. Dan yang terakhir adalah 8 Kaddes tertangkap suap di Demak ditahan di LP Kedung Pane, Semarang. Berikutnya adalah penggelapan jabatan. Ketentuan terkait penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 20 tahun 2001, Pasal 9 Undang-Undang yang sama, serta Pasal 10 huruf A, B, dan C pada Undang-Undang yang sama. Contoh penggelapan dalam jabatan itu memiliki beberapa unsur, yaitu pegawai negeri, selain ditugaskan dalam menyangkal suatu jabatan umum, yang kedua dengan sengaja, yang ketiga menggelapkan atau membeka orang lain, mengambil atau membeka orang lain menggelapkan atau membantu dalam perbuatan tersebut, berikutnya uang atau aset berharga, dan terakhir yang disimpan karena jabatannya. Pertama yaitu Polsek C Beduk ungkap pelaku penggelapan dalam jabatan. Berikutnya mantan Bupati Kerom ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan. Berikutnya DPO kasus penggelapan dalam jabatan Ros Joko Santoso diciduk Intel Kejaksaan. Dan terakhir Tekat 308 Presisi Polres Lampung Tengah ungkap kasus penggelapan dalam jabatan. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Yang keempat ada pemerasan. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf E, G, dan H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memiliki unsur sebagai berikut. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu berikutnya pada waktu menjalankan tugas. Berikutnya meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang. Yang berikutnya seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Dan yang terakhir diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Contoh kasus yang pertama adalah pejabat KSOP Tarakan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan penerbitan surat berlayar. Berikutnya dugaan pemerasan rupiah 10 miliar Jamwas Kejagung masih diperiksa petinggi Kejati Jateng. Berikutnya Propam Polri diminta periksa Kapolda Metro terkait kasus dugaan pemerasan. Dan yang terakhir jaksa diduga terlibat percobaan pemerasan sudah diperiksa. Kejagung juga perlu periksa pelapor. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Contoh kasus yang pertama yaitu korupsi pembangunan depo sampah ex-Kadis LH Cilegon divonis 4 tahun di Bui. Berikutnya korupsi pembangunan kampus IPDN Adi Wibowo divonis 4 tahun penjara. 7 tersangka kasus korupsi pembangunan gedung puskesmas di Jambi ditangkap. Yang terakhir JPU akan limpahkan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Dukcapil ke pengadilan pekan ini. Berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya adalah berdasarkan Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, misalkan pengadaan alat tulis kantor. Seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat dalam proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Contoh kasus yang pertama adalah Kejaksaan Agung. Tegaskan kasus korupsi pengadaan tower transmisi PLN masih berjalan. Berikutnya kasus korupsi pengadaan lahan bendungan Tapin mengarah ke pencucian uang. Berikutnya kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda senilai 8,8 triliun. 3 terdakwa dituntut 5 tahun penjara. Dan yang terakhir Bareskrim akan limpahkan 2 tersangka korupsi pengadaan GPON ke Kejagung pekan ini. Yang terakhir adalah gratifikasi. Berdasarkan Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ketentuan yang pertama, yang nilainya 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua adalah yang nilainya kurang dari 10 juta, bahwa pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Contoh kasus yang pertama adalah KPK dalami dugaan gratifikasi yang diterima Kepala Kanwil BPN Riau M. Syahrir. Yang berikutnya PPATK ikut telusuri aliran dana AKBP Bambang Kayun di kasus suap dan gratifikasi. Berikutnya Kabareskrim Polri akan dilaporkan atas dugaan gratifikasi penambangan ilegal.